Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem komposisi pada pelayanan pengiriman barang PT Cepat Express. Dengan kelompok kami, Dwi Yulistianisi dengan NIM 63190076, Elvina Tri Aprilia dengan NIM 63190081, Natalia Priskilia dengan NIM 63190112. Next. Daftar simbol UX diagram. 1. Aktor. 2. Dependency generation, input, action, association, system, UX, collaboration, dan node. Daftar simbol activity diagram. Activity, di sini ada activity, action, initial node, activity final node, fork node, this issue. Daftar simbol sequence diagram. Self-made shake. Next. Daftar simbol kelas diagram, generation dan kelas. Di sini ada gambar proses pick up barang kiriman. Proses input data barang kiriman ke dalam sistem dan proses sortir barang kiriman. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama dalam hal berbelanja. Perilaku masyarakat dalam berbelanja ini telah bergeser dari belanja di toko secara fisik ke toko daring. Perusahaan jasa pengiriman barang pun turut merasakan untung dari perubahan perilaku masyarakat. Dalam belanja tersebut, salah satunya adalah perusahaan jasa pengiriman Si Cepat Express. Si Cepat Express adalah perusahaan jasa layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket. Si Cepat Express merupakan perusahaan yang berbasis sistem teknologi terkini, mempunyai slogan, ketika semua mudah, di mana Si Cepat Express menjawab segala kebutuhan dan keinginan pelaku bisnis e-commerce. Si Cepat Express berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Next. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pembuatan proyek buku ini yaitu untuk memenuhi nilai tugas UAS dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan untuk mengetahui bagaimana sistem komputerasi pada pelayanan pengiriman barang si ekspedisi. Metode penelitian. Dalam penulisan ini diperlukan suatu penelitian di lapangan. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data, fakta, ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan. Observasi. Observasi penulis datang langsung ke tempat penelitian atau riset yang dilakukan PT Cepat Express untuk melakukan pengamatan. Penulisan mengumpulkan data dan memperoleh data-data yang diinginkan sehingga data dimiliki dapat dipercaya kebenarannya. Wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dengan melakukan metode tanya jawab dan dengan orang-orang berpengalaman dan berwenang untuk mendapatkan kelengkapan data. Penulisan wawancara Bapak Raka selaku koordinator Pegangsan 2, Bapak Nikola selaku wakil koordinator Pegangsan 2, dan Ibu Mary selaku bagian keuangan. Studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari sistem PT Cepat Express serta mencari informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan proyek buku ini. Next. Ruang lingkup. Agar menjaga konsentrasi, maka diberikan ruang lingkup sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas. Adapun ruang lingkup ini adalah sebagai variabel dalam proyek buku ini adalah kualitas kompetensi dalam proses pengiriman barang yang dapat diukur melalui usability, information quality, dan service interaction. Responden proyek buku ini adalah penggunaan kompetensi pada sistem Si Cepat Express.
Proyek buku ini membahas tentang komposisi apa saja yang ada pada sistem si cepat ekspres. Sistematika penulisan. Menjaga konsistensi maka diberikan ruang lingkup sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas. Adapun ruang lingkup ini sebagai berikut. Di sini ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan tertutup, pembahasan dan penutup. Berikut akan dilanjutkan dengan Natali. Selanjutnya ada landasan teori, konsep dasar sistem. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya ada peralatan pendukung, merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logikan model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung yang digunakan antara lain, use case diagram merupakan inti fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Selanjutnya ada activity diagram. Secara grafis, digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, baik proses bisnis maupun use case activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan dari action tersebut. Selanjutnya ada pembahasan. Si Cepat Express adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan berekspansi ke benua Asia dan juga Australia. Sejak didirikan pertama kali pada tahun 2014, Si Cepat Express telah berkembang pesat dan memiliki lebih dari ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung seluruh kegiatan operasional pengiriman, meski baru didirikan pada tahun 2014, Si Cepat Express telah menjadi salah satu perusahaan yang cukup besar dan sudah diperhitungkan keberadaannya oleh perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa pengiriman serupa di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan perusahaan. Berikut ini merupakan pembahasan mengenai tinjauan perusahaan yang dilakukan pada perusahaan PT Si Cepat Express yang meliputi sejarah dan struktur yang ada di instansi. Sejarah perusahaan. Pada mulanya, Si Cepat Express berdiri di tahun 2014. Pendirinya adalah seorang anak muda bernama Rudy Darwin Swigo, namun pada kenyataannya perintisan Si Cepat sudah dilakukan Rudy sejak lulus kuliah di tahun 2006. Ketika bekerja di Central Group, Rudy mendapati jika pengiriman barang masih dibatasi waktu, sehingga pelanggan yang kecewa. Dari pengalaman inilah beliau mulai bekerja sama dengan Central Group untuk membuat sebuah terobosan baru bisnis pengiriman barang. Rudy bersama SC menjadi perusahaan ekspedisi yang mengedepankan aspek keamanan dan kecepatan. Setelah beberapa waktu, SC mulai dikenal dengan Rudy mengembangkan produk baru bernama Si Cepat Express. Kedua perusahaan jasa pengiriman ini memiliki fokus yang berbeda. Produk baru Si Cepat Express targetnya adalah e-commerce dan online shop. Sedangkan SC digunakan untuk pengiriman barang yang berat dan besar dengan syarat tertentu. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang paling atas ada kepala cabang. Di bawahnya ada koordinator wilayah Jakarta, koordinator wilayah Bekasi atau Cikarang, koordinator wilayah Banten atau Cilegon, koordinator wilayah nasional. Selanjutnya di bawahnya lagi ada admin. Admin di sini yang dimaksud yaitu dengan admin keuangan dan admin operasional. Di bawahnya lagi ada kepala kurir. Selanjutnya yang paling bawah ada si gesit antar maupun si gesit pick up. Si gesit antar itu meliputi seperti pengantaran ke rumah yang bersangkutan pada saat paket akan dikirim ke pembeli. Si gesit pick up yaitu si gesit yang mempick up paket tersebut untuk
si gesit yang akan mempick up paket tersebut untuk di-input di sistem kami. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Sistem berjalan merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas atau rutinitas dari perusahaan tersebut. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan oleh PT Si Cepat Express sebagai berikut. Yang pertama ada request pick up barang. Seller mengajukan permintaan pick up barang ke sistem PT Si Cepat Express. Seller diminta oleh admin untuk memberikan atau membuat data pick up barang, kemudian admin akan memasukkan list request pick up barang dari seller ke gerai atau cabang-cabang Si Cepat lainnya. Yang kedua ada pick up barang. Setelah seller mengajukan permintaan pick up, lalu admin akan mengirim surat perintah kerja kepada kurir. Kurir akan mendatangi ke lokasi seller dengan mempick up barang yang dikirim. Kurir akan membuat surat serah terima barang pick up sebagai tanda bahwa barang telah terpick up dan sebagai laporan kerja kurir di sistem. Selanjutnya ada proses kirim barang. Setelah barang di-pick up oleh kurir, lalu barang akan diproses melalui prosedur proses barang Si Cepat Express. Setelah barang diproses, lalu akan dibawa oleh supir ke gudang sortir untuk menyortir barang ke tujuan-tujuannya. Yang keempat ada laporan. Dalam laporan pada PT Si Cepat Express sudah otomatis tersusun dan terarsip pada website PT Si Cepat Express-nya. Dimulai dari permintaan pick up barang, laporan pick up barang oleh kurir, proses barang, serta laporan kurir pengiriman barang. Selanjutnya ada sistem berjalan. Berdasarkan proses bisnis sistem berjalan yang dilakukan oleh PT Si Cepat Express, sudah diketahui bentuk sistem secara garis besar tentang jasa ekspedisi yang terjadi di PT Si Cepat Express. Kemudian ditransformasikan menjadi use case diagram dan activity diagram. Di sini ada bagannya, dimulai dari request pick up barang, lalu ada admin, ada laporannya, membuat laporan, barang pun di pick up. Setelah barang di pick up, di sini juga ada surat perintah kerjanya atau SPK. Setelah barang terpick up, di sini ada proses kirim barang melalui customer. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah cara untuk memodelkan event-event yang terjadi dalam use case. Berikut adalah activity diagram yang menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan pada PT Si Cepat Express. Di sini ada seller. Seller mengajukan permintaan pick up, lalu admin menerima data permintaan pick up, admin memberitahu ke kurir untuk menerima perintah kerja pick up barang. Setelah itu, laporan selesai pengiriman barang. Di sini juga ada laporan tagihan. Setelah pick up barang, di sini juga ada kirim barang pesanan. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan mengenai bentuk dari dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses pelayanan pengiriman barang pada PT Si Cepat Express. Spesifikasi sistem berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen masukan seperti surat jalan pick up sebagai tanda bukti barang telah di pick up. Sumbernya dari seller, tujuannya untuk koordinator, medianya yaitu kertas, jumlahnya itu 1 lembar, frekuensinya setiap ada pengiriman. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Bentuk spesifikasi dokumen keluaran yang digunakan pada sistem berjalan adalah surat jalan kirim barang, sebagai bukti lampiran resi-resi yang dikirim ke gudang sortir, sumbernya dari cabang, tujuannya untuk checker sortation, medianya yaitu kertas, jumlahnya itu 1 lembar, setiap pengiriman barang ke gudang. Selanjutnya ada spesifikasi sistem komputer. Dalam laporan proyek buku ini, penulis menjelaskan mengenai penggunaan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang akan dilakukan dalam sistem usulan. Yang pertama ada umum.
Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakaiannya. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak menggunakan metode pengembangan perangkat lunak waterfall yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau turut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Yang terakhir ada perangkat keras. Dibutuhkan sebuah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mencegah pencurian tersebut. Akses portal keluar adalah salah satu cara untuk mencegah pencurian. Di samping itu, akses portal ini juga dapat mengirimkan data ke database yang dapat membantu untuk mengetahui berapa banyak mobil ekspedisi keluar masuk gudang. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Permasalahan yang dapat dialami oleh ekspedisi PT Si Cepat Express jika terdapat gangguan dalam sistem POD, seperti tidak bisa scan in paket yang masuk, tidak bisa scan antar ke kurir, sehingga memperlambat dalam proses pengantaran karena harus dengan proses manual, seperti foto paket dan penerima pada saat pengantaran ke alamat YBS. Dan kurir juga laporan ke grup internal jika paket tersebut sudah terkirim. Pemecahan masalahnya, biasanya pemecahan masalah dalam sistem perusahaan ini, pekerja akan info langsung ke bagian terkait, seperti sistem down, akan diinfokan ke bagian sosiomile untuk langsung ditangani oleh tim IT, agar sistem bisa langsung digunakan oleh data entry, admin operasional, serta kurir pada saat pengantaran langsung ke rumah YBS. Kesimpulan yang dapat kita ambil, seiring dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu dan pola hidup masyarakat yang lebih memilih berbelanja online karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu, serta biaya ongkir yang terjangkau, maka pihak ekspedisi pun bekerja sama dengan beberapa marketplace ataupun seller yang sudah mempercayai PT Si Cepat Express sebagai perantara dalam pengiriman langsung ke YBS atau yang bersangkutan. Setelah meneliti beberapa sistem yang dipakai pada PT Si Cepat Express, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua barang yang akan dikirim melalui ekspedisi harus jelas, seperti nama, alamat yang dituju, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Karena sebelum menginput nomor resi di sistem perusahaan tersebut, bagian data entry akan memastikan untuk data-data yang sudah tercantum, apakah jelas. Jika belum jelas, akan sulit paket tersebut sampai di tangan YBS. Karena PT Si Cepat Express mempunyai masa estimasi waktu meminta revisi ke seller untuk nomor telepon YBS yang bisa dihubungi, serta alamat lengkapnya. Jika tidak ada revisi dalam estimasi waktu yang sudah diberikan, akan masuk masa retur otomatis. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan perusahaan harus lebih memperhatikan sistem yang digunakan, agar tidak mudah down karena jumlah paket yang masuk banyak. Jika menggunakan manual, akan memperlama proses kerjanya. Yang kedua, sebaiknya PT Si Cepat Express menggunakan jasa provider internet dengan performa koneksi internet yang lebih cepat, guna mengantisipasi kejadian koneksi internet yang lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.